Agnes nih yang ngegangguin Agnes, sudah keterlaluan. Ya udah pas lagi tadi dia nyapa Agnes, Agnes diemin aja. Aduh, Mama. Ada apa sih, Ma? Ini kan baru jam 4 pagi. Mama bikin bete deh. Bayangkan seorang penyanyi Indonesia yang sejak kecil sudah dikenal jutaan orang, kemudian berhasil menembus industri musik internasional, masuk tangga lagu Billboard, bekerja sama dengan musisi dunia, hingga menjadi salah satu artis Asia yang tampil di panggung penghargaan musik bergengsi Amerika. Namun ketika namanya semakin dekat dengan mimpi besar menjadi bintang global, justru sebuah wawancara singkat membuatnya dihujat oleh masyarakat negaranya sendiri. I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. Satu pernyataan yang dipotong dari wawancara panjang berubah menjadi kontroversi besar. Ia dituduh melupakan identitas Indonesia, dianggap terlalu mengejar pengakuan dunia, bahkan disebut tidak lagi mencerminkan budaya negaranya sendiri. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa perjalanan seorang artis yang ingin membawa nama Indonesia ke panggung dunia justru memunculkan perdebatan tentang nasionalisme? Dialah Agnes Mo. Bawakan lagu itu groove. Agnes Monica Mojoto atau yang kini dikenal dengan nama panggung Agnes Mo memulai perjalanan karirnya sejak usia yang sangat muda. Pada usia 6 tahun, ia sudah memasuki dunia hiburan sebagai penyanyi cilik. Lagu-lagu seperti Bala Bala dan Si Meong membuat namanya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Saat itu, Agnes masih dikenal sebagai seorang anak kecil dengan suara khas yang menghiasi layar televisi. Namun sejak awal, bakatnya terlihat berbeda. Ia bukan hanya memiliki kemampuan bernyanyi, tetapi juga menunjukkan kemampuan menari dan tampil di depan kamera. Hal tersebut membuat karirnya berkembang lebih cepat dibandingkan banyak penyanyi cilik lainnya. Seiring bertambahnya usia, Agnes tidak ingin hanya dikenal sebagai mantan artis cilik. Ia berusaha membangun kembali identitasnya sebagai seorang penyanyi dewasa. Transformasi itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak artis cilik mengalami kesulitan ketika beranjak dewasa karena publik masih terjebak pada citra masa kecil mereka. Namun Agnes berhasil melewati fase tersebut dan perlahan menjadi salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi ikon musik Indonesia, Agnes mulai memiliki ambisi yang jauh lebih besar, membawa karirnya ke tingkat internasional. Ia tidak hanya ingin dikenal di negaranya sendiri, tetapi ingin membuktikan bahwa musisi Asia, khususnya dari Indonesia, juga mampu bersaing di industri musik dunia. Langkah tersebut mulai terlihat ketika ia merilis berbagai proyek musik dengan standar internasional. Salah satu momen penting datang pada tahun 2013 melalui lagu Kokboto, sebuah kolaborasi bersama produser ternama Timbaland dan rapper T.I. Kemudian pada tahun 2017, ia merilis album internasional pertamanya yang berjudul X. Album tersebut menjadi bukti keseriusannya membangun karir di luar Indonesia. Tidak berhenti sampai di sana, kolaborasinya dengan Chris Brown melalui lagu Overdose juga menjadi salah satu pencapaian besar dalam karirnya. Lagu tersebut berhasil masuk dalam tangga lagu Billboard, sebuah pencapaian yang sangat jarang diraih oleh musisi Indonesia. Namun perjalanan menuju panggung dunia memiliki konsekuensi tersendiri. Untuk diterima di industri global, Agnes harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia harus menggunakan bahasa Inggris secara penuh, memahami budaya industri musik Amerika, dan membangun citra yang sesuai dengan pasar internasional. Bagi sebagian orang, perubahan tersebut dianggap sebagai perkembangan karir. Namun bagi sebagian lainnya, hal itu justru memunculkan pertanyaan. Apakah Agnes masih membawa identitas Indonesianya? Kan di dunia musik itu kan udah cukup lama. Jadi dari aku umur berapa ya? Umur 6-7 tahun itu aku pertama kali aku rilis My Single. Dan begitu banyak tahun ya, begitu lama dan trennya itu kan berubah-berubah. Ketegangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada akhir 2019. Dalam sebuah wawancara bersama program Build Series di New York, Agnes berbicara mengenai latar belakang keluarganya. Ia menyebut bahwa secara garis keturunan, dirinya memiliki darah Jerman, Jepang, dan Cina, serta mengatakan bahwa ia lahir di Indonesia. I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. Namun potongan pernyataan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial. Banyak masyarakat Indonesia menilai pernyataan itu seolah menunjukkan bahwa Agnes menjauh dari identitas nasionalnya. Ia dituduh tidak bangga menjadi orang Indonesia dan dianggap melupakan budaya yang membesarkan namanya.
Padahal dalam wawancara lengkapnya, Agnes juga menjelaskan bagaimana budaya Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Ia berbicara mengenai keberagaman yang membentuk dirinya dan bagaimana Indonesia tetap menjadi tempat yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidupnya. Saya milih DNA atau blood, tapi saya selalu punya spirit yang berdiri untuk negara Indonesia. Dan itu tidak ada satu orang pun yang bisa ngomong sama saya bahwa itu nggak benar. Semua orang tahu spirit saya. Agnes kemudian memberikan klarifikasi. Ia mengaku kecewa karena wawancara panjang yang membahas banyak hal justru dinilai hanya berdasarkan beberapa detik pernyataan yang tersebar. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak dapat memilih garis keturunan yang dimiliki sejak lahir. Tetapi hal tersebut tidak berarti menghapus rasa cintanya terhadap negara tempat ia tumbuh. Kontroversi itu menjadi salah satu momen paling berat dalam karirnya, terutama karena terjadi ketika ia sedang berusaha membuktikan bahwa seorang artis Indonesia mampu berdiri sejajar dengan musisi dunia. Di balik kesibukannya membangun karir internasional, keluarga tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Agnes. Ia sering berbicara mengenai bagaimana lingkungan keluarga membentuk cara pandangnya terhadap keberagaman. Latar belakang keluarga berbeda, termasuk tumbuh sebagai seorang Kristen di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya. Bagi Agnes, keberagaman bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari identitas yang membuat seseorang menjadi unik. Yang terpenting itu, yang bikin saya bangga jadi orang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gotong royongnya. Bukan budaya yang tadi kita sempat bahas juga, bukan budaya nyinyirnya, bukan budaya bersembunyi di balik akun-akun palsu. Hubungannya dengan keluarga juga terlihat ketika terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah pada awal 2026. Saat berada di Dubai, Agnes sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggota keluarga yang berada di sekitar wilayah Qatar dan Bahrain. Ia memastikan dirinya berada dalam kondisi aman, sekaligus menunjukkan bahwa di balik kehidupan seorang selebriti internasional, tetap ada kekhawatiran personal terhadap orang-orang terdekatnya. Saat ini, Agnes Mo tetap menjalani karirnya di Amerika Serikat sambil terus membawa unsur Indonesia dalam perjalanan profesionalnya. Ia tampil dalam berbagai acara internasional, termasuk Gold Gala 2026 di Los Angeles, sebuah ajang yang mempertemukan berbagai figur Asia Amerika berpengaruh. Tidak hanya di dunia musik, Agnes juga semakin memperluas kiprahnya di industri hiburan. Ia dikabarkan bergabung dalam serial Reacher musim keempat bersama musisi Indonesia lainnya Anggun C. Sasmi. Selain itu, Agnes juga terus mempersiapkan karya musik baru yang menurutnya akan menampilkan sisi dirinya yang lebih personal. Ia tetap berusaha menggabungkan pengalaman hidup, perjalanan karir, dan sentuhan budaya Indonesia dalam karya-karyanya. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pada pertengahan 2024, Agnes juga sempat menghadapi laporan terkait dugaan sengketa hak cipta atas sejumlah lagu yang pernah ia bawakan. Kasus tersebut menjadi salah satu tantangan hukum yang harus ia hadapi di tengah kesibukan karir internasionalnya. Perjalanan Agnes Mo menunjukkan bahwa mengejar mimpi besar seringkali datang bersama tantangan yang tidak kecil. Dari seorang penyanyi cilik yang dikenal lewat lagu anak-anak, ia berubah menjadi artis yang berusaha menembus salah satu industri hiburan paling kompetitif di dunia. Namun, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar pula sorotan yang harus diterima. Kontroversi, kritik, dan kesalahpahaman menjadi bagian dari perjalanan yang harus ia hadapi. Tetapi di sisi lain, Agnes terus membuktikan melalui karya bahwa ambisi untuk mendunia tidak harus berarti meninggalkan identitas asal. Karena pada akhirnya, seseorang tidak dinilai hanya dari apa yang dikatakan dalam satu wawancara, tetapi dari perjalanan panjang dan karya yang ia tinggalkan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah Agnes Mo adalah bahwa membawa nama Indonesia ke dunia bukan selalu tentang menunjukkan dari mana seseorang berasal, tetapi tentang bagaimana ia terus membuktikan bahwa seseorang dari Indonesia juga mampu berdiri di panggung paling besar sekalipun.